Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-13. Pada edisi kali ini akan membahas masih tentang sifat-sifat Allah yang wajib untuk diketahui dalam pembahasan tentang sifat-sifat salbiahnya Allah. Dan sekedar mengingatkan, pastikan bahwa Anda itu benar-benar telah memahami edisi sebelumnya, tentunya agar tidak terjadi kegagalan paham di dalam memahami edisi yang ke-13 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrahmi. Ya Rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharrikna bi bahril wahdah fi kulli halin daiman wasa'ah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridho Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam pancaran nazroh, doa restu serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Ghausul Hadza Zaman radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan pembahasan. Para saudaraku sekalian, yang dimaksud sifat salbiah itu adalah semua sifat kemahasucian bagi Allah yang wajib diiktikadkan atau wajib diyakini bahwasannya Allah itu maha suci dari segala sifat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan dan kekurangan itu hanya milik makhluk. Sedangkan Dia, Allah yang maha mencipta tersebut, pasti maha suci dari segala bentuk kekurangan dan ketidaksempurnaan di atas. Dengan meyakini sifat-sifat salbiahnya Allah tersebut, otomatis akan tertanam keyakinan di dalam hati bahwasanya Allah itu adalah sesuatu yang tidak memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Bahkan Allah itu maha suci dari semua sifat ketidaksempurnaan tersebut. Para saudaraku sekalian, dari 20 sifat yang wajib bagi Allah tersebut, yang terdiri dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, muta'ala binafsihi dan seterusnya, maka yang masuk ke dalam kelompok sifat-sifat salbiah tersebut ada 5 sifat. Yang pertama, bahwasanya Allah itu bersifat qidam atau terdahulu. Kemudian yang kedua, bahwasannya Allah itu bersifat baqo atau kekal. Yang ketiga, bahwasannya Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadisi, tidak dapat diserupakan dengan apapun. Kemudian yang keempat, bahwasannya Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan. Dan yang kelima, bahwasannya Allah itu bersifat wahdaniyah atau esa. Para saudaraku sekalian, marilah kita bahas satu persatu tentang sifat-sifat salbiahnya Allah di atas. Sifat salbiah yang pertama adalah qidam atau terdahulu. Maksudnya adalah bahwasannya Allah itu tidak ada permulaannya, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menyelidiki asal mula adanya Allah tersebut. Sebab Allah itu memang tidak ada permulaannya. Secara akliyah atau secara dalil akli dapat dijelaskan
bahwasanya Allah itu suci dari diketahui asal muasalnya. Kenapa? Sebab Allah itu adalah sesuatu yang di luar daripada jangkauan akal pikiran. Dan hal ini sebagaimana ketika akal pikiran tersebut mencari jawaban atas pertanyaan, apakah mungkin sebuah ciptaan akan mampu memikirkan dan menyelidiki asal mula penciptanya? Jika hal ini dipahami, maka seharusnya dapat disadari bahwa akal pikiran itu hanyalah sebuah ciptaan yang tidak mungkin, mustahil dapat memikirkan serta dapat menyelidiki asal mula penciptanya tersebut. Dengan demikian, jika pikiran itu selalu memiliki kecenderungan untuk memikirkan dari mana asal mulanya Tuhan, dari mana asal mulanya Allah tersebut, maka kembalikanlah kesadaran hati tersebut bahwa sesungguhnya akal pikiran itu kemampuannya sangat terbatas. Dan jangan biarkan pikiran tersebut memikirkan sesuatu yang sudah di luar daripada batas kemampuannya tersebut. Kemudian secara adiyah atau secara dalil adi, secara hukum sebab akibat juga dapat dijelaskan. Tentunya sebagaimana penjelasan-penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu tentang pembuktian adanya Tuhan secara adiyah, tentang penyelidikan asal mula keberadaan diri manusia itu sendiri, seperti dari manakah keberadaan dirimu. Maka dari manakah asalnya dirimu? Tentu dari ibumu. Kemudian dari manakah asalnya ibumu? Tentunya dari ibunya lagi, dan seterusnya. Hingga jawaban tersebut membentuk mata rantai yang panjang dengan jawaban yang sama. Lalu apakah mungkin sebuah sebab akibat atau jawaban yang membentuk mata rantai yang panjang pada akhirnya tidak bermuara pada satu titik yang menjadi sumbernya? Jika jawaban itu menyimpulkan bahwa sebab akibat atau mata rantai tersebut tidak berujung dan terus saja saling sambung menyambung hingga membentuk untayan yang panjang sekali tanpa akhir, lalu apakah kesimpulan tersebut dapat diterima oleh akal pikiran? Jika seperti itu keadaannya, lalu apakah akal pikiran itu dapat menjelaskan manakah yang lebih dahulu, manakah yang lebih dahulu dicipta, telurkah atau ayamkah, dan sebagainya? Justru kesimpulan hukum sebab akibat atau hukum adi yang tidak memiliki akhir itulah yang sesungguhnya tidak dapat dibenarkan oleh akal pikiran itu sendiri. Nah, pahami kembali para saudaraku pembahasan-pembahasan seperti ini pada pembahasan tentang pembuktian adanya Tuhan secara adiyah pada edisi sebelumnya. Para saudaraku sekalian, jika hal ini telah dipahami, maka segala apapun yang selain Allah itu pasti memiliki asal, ada asalnya, yang tentunya dapat diselidiki oleh akal pikiran. Sedangkan yang menjadi sumbernya adalah sesuatu yang maha mencipta, yaitu sesuatu yang memiliki sifat kemahaan yang maha di atas segala yang termaha sekalipun. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, tidak ada sesuatu pun yang mampu menjangkaunya. Jika masih dapat dijangkau berarti masih terbatas keadaannya. Sedangkan Dia Allah itu maha suci dari segala bentuk jangkauan. Ini yang dimaksud Allah itu bersifat salbiyah, dan Dialah Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian secara nakliyah, secara dalil naklinya disebutkan, sesungguhnya Allah itu memang sudah ada semenjak zaman azali. Apa itu zaman azali? Ya, zaman azali itu adalah zaman sebelum adanya belum. Maksudnya bahwa Allah itu memang tidak ada permulaannya. Dan hal ini sebagaimana firman-Nya, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 3.
Para saudaraku sekalian, segala sesuatu yang diketahui ada asalnya, justru itu menunjukkan kepada kelemahannya dan menunjukkan kepada ketidaksempurnaannya. Sedangkan Allah itu adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan dan ketidaksempurnaan, bersifat salbiah maksudnya. Jika hal ini telah dipahami, maka sudah seyogianya wajib diiktiqadkan atau wajib diyakini, wajib diimani di dalam hati bahwasannya Allah yang maha ada, maha wujud tersebut memiliki sifat yang tidak dapat ditelusuri asal-usul permulaan keberadaannya. Sebab jika dia itu memiliki asal-usul, pasti masih ada sumber di belakangnya, hingga pada akhirnya akan membentuk mata rantai yang tidak memiliki akhir akan kesudahannya. Dan bila demikian keadaannya, justru akan ditolak oleh akal pikiran itu sendiri. Maka karena itulah sifat kidam tersebut dimasukkan ke dalam kelompok sifat salbiah, yang maksudnya adalah tidak lain bahwasanya Allah itu maha suci dari segala bentuk dan sifat kekurangan di atas. Kemudian jika di dalam hati tersebut telah tertanam keimanan atau keyakinan bahwa Allah itu maha suci dari diketahui asal-usulnya, lalu bagaimanakah mengesahkan sifat kidamnya Allah tersebut? Para saudaraku sekalian, maka ketahuilah, jika dikatakan bahwa Allah itu tiada permulaannya, otomatis yang demikian itu adalah semata-mata karena kemampuan dirinya sendiri, binafsihi atau bizatihi, dan bukan karena sebab dari yang selainnya, karena dimampukan dan semacamnya. Sedangkan segala sesuatu yang selain Allah itu pasti ada permulaannya. Dalam pengertian pasti ada asal-usulnya yang kesemuanya itu pada akhirnya akan berujung kepada Allah sebagai sumber awalnya. Hal ini sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan secara gamblang dalam penjelasan tentang hukum adi atau tentang hukum sebab akibat yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dan manakala hati itu sudah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu tiada awalnya dan hanya Dia yang tiada memiliki awal tersebut, maka hati yang seperti itulah yang dikatakan hati yang mentauhidkan atau hati yang mengesahkan sifat kidamnya Allah tersebut. Para saudaraku sekalian, kemudian sifat salbiah yang kedua adalah baqo atau kekal. Maksudnya adalah bahwa apapun yang selain Allah pasti akan mengalami kehancuran. Dan hanya Allah yang terus kekal abadi abadan abada, kekal selama-lamanya, tiada akhirnya. Secara akliyah dapat dijelaskan, mungkinkah sesuatu yang memiliki sifat kemahaan tanpa batas tersebut pada akhirnya akan mengalami kehancuran? Jika disimpulkan iya, bukankah itu menunjukkan kepada sifat kelemahan? Berarti sifat kemahaannya tersebut secara otomatis menjadi hilang dengan adanya sisi kelemahan yang dimilikinya tersebut. Dan bukankah hal tersebut mustahil adanya bagi Allah? Kemudian secara hadiah atau hukum sebab akibat, jika disimpulkan bahwa masih ada sesuatu yang lebih kuat dan lebih berkuasa dari Allah, bukankah itu berarti masih ada sesuatu di belakangnya? Jika iya, pastilah pikiran tersebut juga akan menyimpulkan bahwa sesuatu yang ada di belakang tersebut juga pasti ada sesuatu lagi di belakangnya, dan seterusnya, hingga tanpa disadari pada akhirnya akan membentuk mata rantai yang panjang.
mata rantai sebab akibat yang tidak pernah menemui ujung. Sedangkan mata rantai seperti itu justru sesuatu yang ditolak oleh akal pikiran tentunya. Kemudian secara nakliyah, secara dalil nakli, ini dijelaskan melalui firman Allah, bahwasanya Allah itu pasti kekal abadi, abadan abada, selama-lamanya. Dan hal ini sebagaimana firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui, sesungguhnya segala sesuatu yang pada akhirnya akan mengalami kehancuran itu pasti bersifat bahru. Maksudnya bahru pasti ada akhirnya. Dan bahru itu adalah sifatnya makhluk, sifatnya hasil ciptaan, dan semua yang bahru tersebut justru menunjukkan kepada sifat ketidaksempurnaan sesuatu itu. Sedangkan Allah itu maha suci dari segala sifat kekurangan atau bersifat salbiyah. Dan untuk itulah dikatakan bahwa sifat baqo tersebut dimasukkan ke dalam kelompok sifat-sifat salbiyahnya Allah di atas. Para saudaraku sekalian, jika hal ini telah dipahami, hendaknya wajib diimani, wajib diiktiqadkan, wajib diyakini bahwasanya Allah itu benar-benar wujud ada, dan keberadaan Allah tersebut maha suci dari kehancuran ataupun kebinasaan, seperti sifat yang ada pada makhluk yang kesemuanya itu pada akhirnya pasti akan mengalami kehancuran, seperti kematian dan semacamnya. Jika keimanan terhadap sifat baqo'nya Allah tersebut telah tertanam di hati, kemudian bagaimana mengesahkan sifat baqo'nya Allah tersebut? Para saudaraku sekalian, jika dikatakan bahwasanya Allah itu kekal atau baqo', otomatis baqo'nya Allah tersebut binafsihi atau bizatihi. Maksudnya dengan kemampuannya sendiri atau dengan sendirinya, dan bukan karena dicipta oleh sesuatu yang lain. Dan adapun yang selain Allah, kalaupun ada yang kekal, ada yang baqo, otomatis kekalnya yang selain Allah itu tidaklah sama dengan kekalnya Allah. Seperti halnya kekalnya ruh misalnya, atau seperti kekalnya kehidupan akhirat, atau juga seperti kekalnya keberadaan surga dan neraka dan semacamnya. Ini harus kita ketahui, kekalnya semua itu tentu saja sama sekali tidak sama dengan kekalnya Allah. Kenapa demikian? Sebab Allah itu kekal dengan sendirinya, binafsihi atau bizatihi. Sedangkan kekalnya apapun yang selain Allah tersebut adalah tidak lebih karena dikekalkan, karena dicipta, karena dibuat kekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah segala sesuatu yang dicipta itu hakikatnya hanya majazi? Majazi maksudnya hanya bayangan, bayangan semata, yang keberadaannya itu justru untuk memperjelas keberadaan sumber bayangannya. Sehingga kekalnya semua yang disebutkan di atas, seperti kekalnya ruh, kekalnya kehidupan akhirat, kekalnya surga dan neraka dan semacamnya, justru dari kekekalan semua itu menjadi bukti atau semakin memperjelas bahwa hanya Allah lah yang maha kekal. Dengan demikian, ketika menemukan atau meyakini semua yang kekal pada makhluk tersebut, seharusnya dapat diyakini kekekalannya Allah yang sesungguhnya. Dengan demikian pula dapat disimpulkan, seharusnya ketika hati itu meyakini akan kekekalan ruh, kekekalan kehidupan akhirat dan sebagainya, semua itu harus diyakini tidak lebih hanya bayangan atau majazi semata.
Sedangkan yang menjadi sumber bayangannya, yang menjadi sumber kekalnya itu adalah tidak lain, yaitu sifat baqoknya Allah itu sendiri. Maka sudah seharusnya semua keyakinan terhadap kekalnya ruh, kekalnya surga dan neraka, kekalnya kehidupan akhirat dan sebagainya, semua itu harus bersumber dari keyakinan akan kekekalannya Allah, kebakoannya Allah yang telah mengekalkan, membakokkan semua itu. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwasanya jika kekal atau bako itu adalah sebuah akibat, maka kekalnya apapun yang selain Allah itu tidak lebih hanya merupakan sebab dari ciptaan Allah. Atau dengan kata lain, sebab Allah telah mengekalkan semua itu, maka menjadi kekalah semua itu. Dan andai Allah tidak mengekalkan, tidak membuatnya kekal, pastilah semuanya akan mengalami kebinasaan. Berbeda dengan kekalnya Allah. Kekalnya Allah itu sama sekali tanpa sebab, di mana kekekalan Allah tersebut memang dengan sendirinya, tanpa sebab dan perantara apapun, dan tidak ada satu pemikiran serta angan-angan pun yang mampu menjangkaunya. Adapun bagaimana mengesahkan sifat kekalnya Allah tersebut, maka sebagaimana mengesahkan sifat wujud dan kidamnya Allah di atas, di mana segala sesuatu apapun yang wujud itu tidak lebih hanyalah wujud majazi atau bayangan, begitupun dengan sifat kidamnya tersebut. Maka hendaknya ketika memandang dengan mata keyakinan tersebut, sudah seharusnya kekalnya ruh, kekalnya kehidupan akhirat, surga dan neraka dan sebagainya, semua itu memiliki kekekalan yang majazi pula. Dalam arti bahwa kekalnya semua itu tidak lebih hanya bayangan dari sifat kekal yang sesungguhnya, yaitu sifat baqo atau sifat kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Maka seperti itulah seharusnya mengesahkan sifat baqonya Allah di dalam hati dalam bentuk keyakinan iman tersebut. Para saudaraku sekalian, kemudian sifat salbiyah yang ketiga adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Maksudnya adalah bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik sesuatu yang ada di dalam pikiran, angan-angan sekalipun, terlebih lagi segala sesuatu yang ada di alam musyahadah, alam nyata ini. Intinya apapun tidak ada yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Secara akliyah atau dalil akli, maka dapat dipertanyakan kepada akal pikiran, jika Allah itu adalah sesuatu yang memiliki sifat kemahaan di atas segala yang termaha, bahkan kemahaannya tersebut digambarkan andai seluruh pikiran dan angan-angan seluruh makhluk dijadikan satu untuk menggapai kemahaannya Allah tersebut, maka sejauh jangkauan angan-angan dan pikiran yang dapat dijangkau oleh angan-angan dan pikiran yang sudah disatukan tersebut, maka kemahaan Allah yang sesungguhnya itu masih teramat sangat jauh dari titik ujung jangkauan yang telah berhasil dijangkau oleh angan-angan dan pikiran yang sudah disatukan tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya kemahaan Allah tersebut ibarat dalamnya lautan, maka kedalamannya itu tidak memiliki dasar, dan ibarat luasnya, maka luasnya lautan tersebut pun tidak memiliki tepi. Jika demikian, lalu apakah mungkin dia, Allah tersebut, dapat diserupakan dengan sesuatu, baik zatnya, sifatnya, maupun perbuatan-perbuatannya? Tentu saja tidak. Kenapa? Sebab kemahaannya Allah tersebut memang tidak memiliki batas. Bahkan kemahaannya Allah tersebut maha suci dari keterbatasan.
sehingga akal pikiran dan angan-angan tersebut pun sudah tidak mampu lagi untuk menjangkaunya. Lalu bagaimana mungkin wujud zatnya, sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya yang tidak memiliki batasan tersebut dapat diserupakan dengan segala sesuatu? Bukankah sesuatu yang dapat diserupakan itu menunjukkan kepada sifat kekurangan dan kelemahan? Sedangkan Allah itu maha suci dari segala sifat kekurangan tersebut. Dan secara nakliyah dijelaskan melalui firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Sesuatu yang dapat diserupakan itu pasti menunjukkan kepada kelemahan. Sesuatu yang dapat diserupakan itu pasti menunjukkan kepada keterbatasan. Dan penyerupaan tersebut pasti menggambarkan tentang keadaan yang diserupakan itu sendiri. Dan otomatis pula sesuatu yang dapat diserupakan tersebut pastilah memiliki keterbatasan. Sedangkan Allah yang maha wujud, maha ada tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh apapun. Termasuk maha suci dari jangkauan andai-andai angan-angan, kemampuan intuisi maksudnya, termasuk juga oleh kemampuan pikiran. Dengan demikian, maka andai terlintas di dalam benak Anda maupun angan-angan terhadap penyerupaan terhadap Allah tersebut, patutlah hal tersebut ditobati, diistighfari. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah. Patutlah kita memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, seandainya masuk ke dalam hatiku penyerupaan akan kesucianmu di dalam pengenalanku kepadamu, sedangkan aku menyadarinya ataupun aku tidak menyadarinya, maka aku bertobat ya Allah, dan aku memohon ampun dengan mengucap, tidak ada sesuatu pun yang pantas dijadikan Tuhan selain dirimu. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sungguh-sungguh utusanmu. Para saudaraku sekalian, jika hal ini telah dipahami, maka wajib diiktikadkan, wajib diyakini, wajib diimani bahwasanya Allah itu maha suci dari diserupakan dengan apapun dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang tidak dapat diserupakan dengan apapun, maka sikap batin meyakini seperti itulah yang dikatakan mentauhidkan atau mengesahkan sifat mukhalafatul hawadisinya Allah. Para saudaraku sekalian, kemudian sifat salbiyah yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan dari pihak manapun serta dari dan oleh siapapun. Maksudnya adalah bahwasanya Allah itu maha kaya, di mana kekayaannya tersebut Allah sama sekali tidak membutuhkan bantuan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Sebab apapun yang selain dia, baik yang wujudiyah, sifatiyah maupun af'aliyah, yang ada di langit dan di bumi serta apapun yang ada di antara keduanya, bahkan yang ada di alam nyata, alam musyahadah maupun yang ada di alam gaib, dan apapun yang ada pada yang selainnya. Intinya apapun yang selain Allah, semua itu adalah miliknya, semua itu adalah kekayaannya. Dan ketahuilah, Allah itu wujud atau ada adalah bukan karena diadakan atau karena diwujudkan oleh sesuatu, atau keberadaannya itu bukan karena bantuan dari apapun. Tetapi keberadaannya itu memang sudah ada sejak zaman azali, yaitu sejak zaman sebelum adanya belum. Ya, tentu saja dalam pengertian bahwasanya Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak ada asal usulnya. Dengan demikian, secara wujud zatiyahnya,
Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Kenapa? Sebab dia wujud dengan sendirinya. Sedangkan wujudnya segala sesuatu yang selain dia adalah miliknya. Karena dialah yang telah mewujudkannya. Dialah yang telah menciptakannya. Dan semuanya adalah miliknya. Andai makhluk tersebut tidak dicipta olehnya, pastilah makhluk tersebut tidak akan pernah ada, tidak akan pernah berwujud. Jika demikian, maka alangkah kayanya Allah tersebut dalam hal wujudnya segala sesuatu, sehingga ia tidak butuh kepada makhluk, tetapi justru makhluk itulah sesungguhnya yang sangat bergantung kepadanya. Dan ketahuilah para saudaraku sekalian, adanya sifat-sifat yang melekat padanya. Sifat-sifat yang melekat pada Allah itu pun bukanlah sebab disifatkan oleh sesuatu yang selainnya. Tetapi semua sifatnya itu memang bizatihi, binafsihi. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai ataupun menyerupai wujud dan sifatnya tersebut. Bahkan wajib diyakini bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tersebut pastilah tidak dapat dijangkau oleh apapun, walau dengan angan-angan intuisi sekalipun. Sedangkan sifat-sifat yang melekat pada makhluk justru semua itu tidak lebih hanya sifat majazi, hanya sifat bayangan. Karena semata-mata dicipta oleh Allah, di mana makhluk itu kelihatan memiliki sifat. Semua itu tidak lebih karena disifatkan oleh Allah. Artinya makhluk itu memiliki sifat bukan karena kemampuannya sendiri. Di mana makhluk itu mampu membentuk sifat dan karakter sendiri, tetapi semua itu karena disifatkan dan dikarakterkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian itu karena semua sifat yang melekat pada sekalian makhluk adalah miliknya, milik Allah. Kenapa? Sebab dialah yang telah menciptakannya. Maka alangkah kayanya Allah tersebut. Para saudaraku sekalian, jika hal ini telah dipahami, maka alangkah kayanya Allah tersebut dalam hal sifat Dia tersebut. Sebab hanya Dia yang memiliki sifat hakiki, sedangkan yang apapun yang selainnya hanya diberi bersifat. Sehingga sifat-sifat yang ada pada makhluk, pada apapun yang selain dia tersebut, hanya menjadi sifat majazi semata. Dan begitu pula dalam hal af'aliyah, dalam hal perbuatan-perbuatan tentunya. Sesungguhnya Allah itu berbuat dengan kemampuannya. Sedangkan makhluk apapun yang selain Allah, semua itu berbuat karena diberi kemampuan untuk berbuat. Artinya kemampuannya itu untuk berbuat tentunya adalah semata-mata sebab dicipta oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu sekalian perbuat. Ini dijelaskan dalam Quran surah As-Saffat ayat 96. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya sedikit pun melainkan semata-mata atas pertolongan Allah. Jadi daya dan upaya, daya adalah tenaga, upaya adalah usaha. Usaha itu dapat terjadi karena adanya daya, ya, tenaga yang mendorong untuk melakukan usaha. Maka jika dikatakan daya itu, makhluk itu tidak memiliki daya, terlebih lagi usaha tentunya. Ya. Jika daya itu saja itu diberi, dicipta, ditolong oleh Allah sehingga makhluk itu memiliki daya, ya. Maka konsekuensinya ketika melakukan usaha pun harus disadari bahwa semua itu semata-mata illa billah, semata-mata karena pertolongan Allah. Para saudaraku sekalian, jika semua itu telah dipahami, sesungguhnya apapun adanya, baik yang wujudiyah, sifatiyah maupun af'aliyah, semuanya adalah milik Allah. Sebab dialah yang telah menciptakannya. Dan dengan demikian pula alangkah bergantungnya makhluk kepada Allah tersebut. Sebab andai Allah tidak mewujudkan, tidak mensifatkan, serta tidak memperbuatkan makhluk,
pastilah para makhluk tersebut tidak akan mampu berwujud, bersifat, dan berbuat. Sedangkan wujud, sifat, serta perbuatannya Allah itu adalah memang dengan kemampuan dirinya sendiri, dan apapun yang selainnya adalah miliknya, dan semua adalah kekayaannya. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man jahada fa innaha wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ini dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 6. Ya. Jadi jangan pernah kita menyangka kalau kita berjihad atau mengusahakan sesuatu itu kemanfaatannya kembali kepada Allah, bukan ya. Itu semata-mata itu untuk diri kita sendiri kemanfaatannya. Intinya Allah itu pada hakikatnya tidak membutuhkan untuk disembah. Andai seluruh makhluk di muka bumi ini, di seluruh jagat semesta raya ini ingkar kepadanya, maka sedikit pun tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Ya, dan sebaliknya, andai seluruh makhluk di jagat semesta raya ini semua tunduk patuh, ya, mengabdikan diri, bersujud kepadanya, juga tidak akan menambah kebesaran Allah. Artinya Allah tidak butuh semua itu. Intinya, waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya, sementara Allah itu innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak memerlukan kepada sesuatu, ya. Karena segala sesuatu yang ada di jagat semesta raya ini, apapun yang selain dia adalah memang sudah menjadi miliknya, dan itu adalah mutlak. Maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang mengakui apa-apa yang menjadi miliknya Allah. Para saudaraku sekalian, bahwa apapun yang selain dia, selain Allah adalah miliknya, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Maksudnya semua yang berbentuk materi dari semua alam adalah miliknya. Begitupun dengan hal yang bersifat non-materi, seperti perbuatan yang dilakukan oleh makhluk, sifat-sifat melekat yang pada makhluk, juga wujudnya makhluk, semua itu adalah milik Allah. Dan intinya pula, Allah itu maha suci dari ketergantungan kepada yang lainnya, kepada makhluk. Jika hal ini telah kita pahami, maka patut kita iktiqadkan, patut kita yakini, bahkan wajib diimani bahwasanya Allah itu maha suci dari segala bentuk ketergantungan. Kemudian jika di dalam hati itu telah tertanam keyakinan iman bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, lalu bagaimana mengesahkan sifat qiyamuhu binafsihinya Allah tersebut? Ya Allah. Para saudaraku sekalian, maka ketahuilah, sesungguhnya sebagaimana penjelasan di atas, bahwa apapun yang selain Allah adalah miliknya. Begitu pula dengan keberadaan diri sendiri, sifat-sifatnya diri, serta perbuatan-perbuatannya diri. Juga apapun yang melekat pada diri, seperti harta, kedudukan, ya, keluarga, dan sebagainya. Semua itu harus diyakini bahwa itu semua adalah milik Allah. Dan manakala hati itu masih memiliki pengakuan terhadap segala sesuatu yang melekat pada diri, maka sikap mengakui tersebut itu sesungguhnya merupakan sifat tidak mengesahkan Allah tersebut. Termasuk tentunya mengakui bahwa diri itu memiliki kemampuan bersifat dan berbuat.
juga mengakui bahwa wujudnya diri itu memang ada, maka otomatis semua pengakuan tersebut akan menunjukkan kepada hati yang belum mengesahkan Allah dalam hal mengesahkan sifat qiyamuhu binafsihinya Allah tersebut. Jika hal ini telah dipahami, maka esahkanlah sifat qiyamuhu binafsihinya Allah tersebut, yaitu dengan cara meyakini bahwa diri sendiri, harta yang melekat pada diri, kecintaan yang dicintai oleh diri, dan apapun yang ada selain Allah adalah miliknya, yang kesemuanya itu sangat bergantung kepada Allah, dan sebaliknya Allah itu justru sama sekali tidak butuh terhadap bantuan makhluk tersebut, terlebih lagi untuk bergantung kepada makhluk. Para saudaraku sekalian, kemudian sifat salbiyah yang kelima adalah wahdaniyah. Maksudnya Allah itu Maha Esa. Artinya maksudnya bahwasanya Allah itu tidak tertandingi. Tidak boleh ada dualisme, baik dalam hal wujud keberadaannya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya atau afalnya. Nah, dari sisi wahdaniyah, keesaan Tuhan, tidak boleh ada dualisme tersebut terhadap wujud sifat dan perbuatannya Allah di atas. Sebagaimana firman Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Para saudaraku sekalian, jika dikatakan esa, maksudnya tunggal, otomatis tidak boleh ada yang menandinginya. Jika tertandingi, otomatis bukan esa lagi namanya. Sebab sudah ada dualisme di dalamnya. Terlebih lagi jika lebih dari dua tersebut. Kemudian jika dikatakan bahwa Allah itu esa, otomatis esanya Allah tersebut meliputi tiga hal. Ya, secara globalnya meliputi tiga hal. Yang pertama adalah bahwasanya Allah itu esa atau tunggal wujud keberadaannya, wujudnya. Yang kedua, bahwasanya Allah itu esa atau tunggal sifat-sifatnya. Dan yang ketiga adalah bahwasanya Allah itu esa atau tunggal perbuatan-perbuatannya. Jika hal ini telah dipahami, maka wajib diiktikadkan di dalam hati bahwa Allah itu Maha Esa, baik dalam hal wujudnya, sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya atau afalnya. Kemudian setelah keimanan terhadap keesaan Allah tersebut telah tertanam di dalam hati, lalu bagaimana manifestasi atau perwujudan di dalam mengesahkan Allah itu sendiri? Para saudaraku sekalian, ketika Anda sudah yakin dan sangat kenal dengan suaranya si Ahmad misalnya, dan kepada Ahmadnya pun Anda sudah kenal tentunya, maka ketika si Ahmad tersebut mengeluarkan suara jeritan, kemudian Anda pun mendengarnya, maka otomatis di dalam suara yang Anda dengar tersebut, Anda akan menemukan si Ahmadnya. Walaupun secara lahiriahnya mungkin Anda itu tidak melihat si Ahmadnya secara langsung. Maka inilah yang dinamakan menemukan si Ahmad hanya melalui suaranya. Jadi hanya dengan menemukan suaranya, Anda bisa merasakan keberadaan Ahmadnya. Maka selama si Ahmad tersebut masih terus mengeluarkan suaranya, otomatis selama itu juga Anda masih terus dapat merasakan, dapat menemukan keberadaan si Ahmadnya tersebut. Dan ketika suara tersebut dihentikan oleh si Ahmad, maka secara otomatis seketika itu juga Anda tidak lagi menemukan si Ahmadnya. Ya.
Karena seketika itu suara itu sudah tidak Anda temukan, sehingga keberadaan si Ahmadnya pun menjadi hilang dalam pandangan Anda. Dengan demikian dapat disimpulkan, sesungguhnya adanya suara tersebut yang sesungguhnya itu adalah semata-mata sebab senantiasa bersama si Ahmad. Dan ketika si Ahmad tersebut sudah tidak lagi menyertainya atau tidak lagi mengeluarkannya, otomatis suara itu pun menjadi hilang, sirna, dan tidak terdengar lagi. Para saudaraku sekalian, jika dikatakan wujudnya Allah itu esa atau tunggal, maka otomatis tidak boleh ada satu wujud tandingan pun baginya. Jika di dalam hati itu ternyata masih terdapat keyakinan bahwasanya makhluk itu juga berwujud dengan tanpa disertai adanya keyakinan bahwa wujudnya makhluk tersebut adalah diwujudkan Tuhan, di samping juga masih meyakini bahwasanya Tuhan juga wujud atau ada, maka otomatis masih ada keyakinan atau dualisme wujud di dalam hatinya, yaitu wujudnya makhluk di satu sisi dan wujudnya Tuhan di sisi lainnya. Maka yang demikian itu dikatakan telah dan sedang membuat tandingan terhadap wujudnya Allah. Dan otomatis sikap membuat tandingan tersebut dikatakan belum mengesahkan Allah. Kenapa? Sebab keyakinan terhadap adanya wujud makhluk itulah yang masih menjadi tandingan akan keberadaan wujudnya Allah di atas. Lalu bagaimana seharusnya sikap hati atau sikap batin ketika menemukan sesuatu yang berwujud? Seperti menemukan diri sendiri misalnya. Para saudaraku sekalian, dari contoh dan penjelasan di atas diberi gambaran bahwasanya terdengarnya suara yang dikeluarkan oleh si Ahmad adalah memang semata-mata sebab bersama si Ahmadnya. Ini maksudnya adalah di dalam memandang segala sesuatu yang wujud, seharusnya juga diyakini bahwa selama sesuatu yang berwujud itu masih dapat kita temukan, sesungguhnya keberadaan wujudnya segala sesuatu itu harus diyakini adalah semata-mata sebab senantiasa bersama sesuatu di dalamnya, yaitu karena wujudnya Allah itu sendiri, sehingga yang ada dalam keyakinan tersebut, maka sebab adanya Allah maka menjadi ada segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi selama suara itu masih terdengar, maka selama itu pula kita bisa merasakan keberadaan si Ahmadnya. Dan itu artinya suara yang terdengar itu hakikatnya hanya majazi atau bayangan. Dan begitu pula dengan keberadaan yang wujud pada makhluk tersebut. Keberadaan diri, keberadaan jagat semesta raya, itu tidak ubahnya seperti suara yang kita temukan. Di mana kita menemukan suaranya si Ahmad, justru yang kita sadari adalah keberadaan si Ahmadnya. Para saudaraku sekalian, jika hal ini telah dipahami, maka ketika menemukan apapun seyogianya hati itu tidak meyakini bahwa segala sesuatu yang berwujud yang ditemukannya itu memang benar-benar wujud sungguhan atau wujud hakiki, tetapi tidak lebih hanya wujud majazi, wujud bayangan. Artinya wujudnya makhluk itu hanya ada selama Allah terus masih menghendakinya. Ya. Sebagaimana suara itu masih terus dapat kita tangkap, kita dengar, yang sebenarnya adalah karena selama suara itu masih dikehendaki, masih dikeluarkan oleh si Ahmadnya, sehingga kita masih terus bisa menangkap dan mendengarnya. Dan begitu pula dengan keberadaan apapun yang selain Allah, keberadaan makhluk maksudnya. Ya, selama keberadaan makhluk itu baik yang berwujud, bersifat maupun berbuat itu dapat kita temukan, sesungguhnya secara hakikinya karena selama itu pula Allah menyertai dalam pengertian terus masih menghendaki keberadaan wujud sifat dan perbuatan yang terjadi, yang ada pada makhluk.
Dan andai Allah sudah tidak lagi menghendaki wujud keberadaannya, pastilah wujud yang ada pada makhluk yang dianggapnya sungguhan tersebut pasti akan sirna dan hilang, serta tidak akan dapat ditemukan lagi, sebagaimana suara yang hilang disebabkan si Ahmadnya tersebut sudah tidak lagi menghendaki untuk mengeluarkannya. Dan ketika di dalam hati itu sudah terdapat keyakinan yang seperti itu, maka hati yang seperti itulah yang dikatakan hati yang sudah mampu mengimani bahwa wujudnya Allah tersebut Maha Esa, bersifat wahdaniyah. Kemudian yang berikutnya adalah mengesahkan sifat-sifatnya Allah. Hal ini sama dengan pengertian mengesahkan wujudnya Allah di atas. Maksudnya selama sifat-sifat yang melekat pada makhluk tersebut masih terus dapat ditemukan, sesungguhnya keberadaan sifat-sifat pada makhluk tersebut adalah semata-mata sebab disifatkan oleh Allah. Dengan demikian, sesungguhnya Allah itu selalu menyertai sifat-sifat yang ada pada makhluk tersebut. Dan andai Allah tidak lagi menyertainya, tidak lagi menghendakinya, pastilah sifat-sifat yang ada pada makhluk tersebut tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terjadi. Maka inilah yang dimaksudkan dengan mengesahkan sifat-sifatnya Allah tersebut. Dan jika hal ini telah dipahami, maka sudah seharusnya diyakini atau diimani, dipercayai bahwa semua sifat-sifat yang terdapat pada makhluk tersebut tidak lebih hanyalah sifat-sifat majazi, sifat-sifat bayangan, sifat-sifat yang dikehendaki keberadaannya semata. Sedangkan yang menjadi sifat sesungguhnya adalah justru kehendak Allah itu sendirilah yang senantiasa menyertainya untuk terus mensifatkan semua makhluk yang bersifat, sehingga makhluk tersebut menjadi terlihat terus-menerus memiliki sifat tersebut. Dengan begitu pula, dengan pengertian dan begitu pula maksudnya dengan pengertian mengesahkan af'alnya Allah, mengesahkan perbuatannya Allah. Ketika Anda membuat sebuah robot yang mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan Anda misalnya, lalu apakah ketika robot tersebut melakukan pekerjaannya, lalu Anda menganggapnya bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan si robot? Tentu yang demikian itu tidaklah tepat. Kenapa? Yang seharusnya terlihat oleh Anda itu adalah sesuatu yang mengendalikan robot, itulah pekerja yang sesungguhnya atau pekerja hakikinya. Sedangkan apa-apa yang dilakukan oleh robot tersebut tidak lebih hanyalah pekerjaan majazi, pekerjaan bayangan. Jika hal ini telah dipahami, maka seharusnya hati itu dapat meyakini bahwa apapun yang dikerjakan oleh makhluk, semua itu hanya perbuatan majazi, perbuatan bayangan, seperti robot di atas. Sedangkan perbuatan yang sesungguhnya, perbuatan yang hakikinya itu adalah tidak lain ya Allah, yaitu Allah itu sendiri. Sebab andai Allah tidak menghendaki makhluk tersebut berbuat, pastilah makhluk tersebut selamanya tidak akan mampu berbuat. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka semua penjelasan-penjelasan di atas adalah hal ikhwal tentang sifat-sifat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu maha suci dari sifat dan bentuk kekurangan dan ketidaksempurnaan, bersifat salbiyah. Jika semua penjelasan-penjelasan tentang sifat-sifat salbiyahnya Allah telah dipahami, maka wajib kita i'tiqadkan, wajib kita yakini, dan wajib kita imani semua sifat-sifat salbiyahnya tersebut di dalam hati. Agar sempurna kepercayaan hati kita terhadap adanya Allah tersebut. Demikian para saudaraku sekalian, materi yang dapat saya sampaikan pada edisi yang ke-13 ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini benar-benar membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Dan
benar-benar mampu membuka cakrawala berpikir kita, sehingga semakin membenarkan, semakin mentasdikkan bahwasanya Allah itu sungguh-sungguh bersifat salbiyah, maha suci dari segala bentuk ketidaksempurnaan, yang pada akhirnya akan semakin menumbuh kembangkan keimanan kita kepadanya dan semakin menyempurnakannya. Dan akhirnya saya, Mursidi Sukriyadi, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan kekurangan yang mungkin saja terjadi tanpa saya sadari. Dan pesan saya, jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan ini, tetapi cernaklah, telaahlah. Kemudian bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, ya. Ambillah yang benarnya dan buanglah yang buruknya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.